Halo teman-teman semua, kembali lagi di Data Saham Elm Channel. Video kali ini hari Rabu tanggal 18 Februari pasca libur panjang Imlek dan cuti bersama Imlek, terus weekend juga, jadi udah long weekend nih teman-teman. IHSG dibuka dengan hari ini positif 1,19%, naik 97 poin ke angka 8.310,23. Nah teman-teman boleh berbahagia ya, karena berarti IHSG ini semakin membaik, kembali lagi trennya untuk naik setelah kemarin sempat drop gara-gara isu MSCI. Semoga terus berjalan dengan baik ya, walaupun mungkin nanti akan ada libur lagi setelah Lebaran, itu kita juga lama tuh bakalan off dari bursa ya. Yuk teman-teman kita lihat aja yuk untuk sekarang gimana sektor-sektor hari ini closingnya. Nah bisa dilihat untuk sektor teknologi ini ditutup positif juga 1,35%, lalu energi juga, lalu basic industry, lalu transportasi, industrial, health, finance, property, non-cyclical, semuanya positif, walaupun ada juga yang merah nih properti, tapi ternyata secara average itu positif. Jadi semuanya hampir semuanya ditutup positif ya. Lalu kita mungkin boleh lihat saham-saham yang trending, masih ada Bumi, BP, Bull, Inet, Bufamina, Bell, INDS, Dewa. Ini saham-saham yang trending hari ini, yang mungkin transaksinya banyak banget hari ini. Masih di saham-saham Konglo ya. Nah Bumi hari ini turun, kita afiliasi dengan mungkin dari Cendong ya. Cendong ini memang lagi jualan, nah mungkin barangnya udah mau habis nih. Semoga nanti para holder Bumi berbahagia deh pada akhirnya, oke? Terus ada juga Inet, Bufa, Mina hari ini juga naik tinggi, Bufa juga sahamnya Bapak Hapsoro, lalu ada juga Humi, Bapak Tommy Soeharto, Dewa, Petro, ini Bapak Prayogo dan Bapak Salim ya, Bakri. Lalu bank kita hari ini juga berbahagia, banyak juga yang positif gitu. Untuk Antam ternyata tidak bergerak. Oke yuk kita lihat sekarang untuk pergerakan broker summary. Nah mungkin teman-teman yang udah sering lihat nonton videonya Data Saham Elm Channel udah tahu ya broker-broker yang biasa memimpin transaksi nih. Ada XL nih para retail, Stockbit, AK, UBS asing, CC ini BUMN tapi hari ini CC ternyata banyak jualan. Lalu YP asing juga banyak beli, XL AK banyak beli, MG domestik banyak jual, LGPD domestik juga banyak beli. ZPYU, kalau ZP itu asing dan dia banyak beli, sementara YU banyak jual. Ya mostly sih memang banyak yang membeli ya, makanya hari ini IHSG-nya ditutup hijau. Tapi nanti kita lihat ya untuk nih, untuk retail saham apa yang banyak dibeli ternyata masih di saham Bumi, BCA memang ini dari kemarin beberapa hari sebelum libur itu turun. Dan hari ini kembali naik, dan semoga naik terus karena BCA 7.200 ini masih dalam kategori murah ya gitu. NDS, RMKE, ini RMKE ini juga tadi naik banyak banget, hampir arah. Lalu KPIG, Tins, Timah ya, VKTR, Petro, Raja, BRMS cuan. Tapi sayangnya hari ini BRMS ditutup negatif sih. Nah yang hari ini banyak jual adalah BMRI karena tadi lumayan naik tinggi, mungkin orang-orang pada TP take profit ya. BP, Emas, BRI, Inet, MBMA, UNTR, Brand, Goto, Bufa, Ratu, RMKO, Adaro dan lain-lain. Oke untuk asing mungkin kita lihat dulu. Asing malah mengakumulasi BMRI dan menjual Bumi gitu kan. Terbalik dari retail ya, saling bertukar gitu. BCA juga tadi sama, retail akumulasi, asing malah jual. BRI, Inet Tractor, BP, Bull, HMSP, Inet, Bufasi, BNI, Medco, Archie, dan Timah juga nih. Nanti kita lihat ya harga komoditi hari ini. Adi, DSSA, Mina, Ratu, ADMR, Indosat, Bumi, dan lain-lain.
Lalu untuk dijual, selain tadi ada Bumi, BCA, Telkom, BRMS, Dewa, Adaro, Petro Energi, BRPT, Bevin, Excel, XL, FIKTR, TPIA, dan lain-lain. Goto juga. Terus untuk BUMN sendiri, ada BUMN plus retail, kalau Mandiri Sekuritas ya bisa dibilang. BCA, jual mandiri juga, Adi, Telkom, Bumi, BRMS, ini yang diakumulasi dan ini yang didistribusi. Oke teman-teman, saatnya kita lihat harga komoditas. Kita mau lihat itu dari batubara mungkin ya, batubara positif. Lalu ada natural gas dan gasoline. Natural gas minus 1%, gasoline 2,39. Lalu ada juga emas di sini naik 0,9%, silver 2,81. Lalu palm oil minus 1%. Lalu ada juga nikel di sini plus 0,87%. Aluminium 0,72, timah 0,55%. Lalu graphite minus 0,46. Nah, itu yang hari ini ya, sampai dengan jam 7 malam hari ini harganya di situ crude oil 2,8%. Nah, oke teman-teman, mungkin ini ada beberapa berita di tanggal 18 Februari. Ada MDRN yang tekan kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia dan Gemertech. Kerjasama ini berfokus pada pengembangan dan implementasi sistem manufaktur Advanced Smart Factory (CNC) System, mendukung transformasi manufaktur kedirgantaraan. Dan MDRN akan bertindak sebagai mitra implementasi dan penyedia layanan purna jual sistem manufacture. Lalu ada Inco melalui Indonesia Growth Project Morowali sukses mencatatkan produksi dan penjualan sebanyak 2,2 juta ton ore di awal 2026. BBCA yang adanya rencana buyback saham perseroan dengan dana sebanyak 5 triliun. Lalu ada Visi yang katanya sahamnya melonjak 340% setelah adanya info akan diakuisisi oleh Nagita Slavina. Dan kini sedang tahap negosiasi terkait perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap emiten dan perusahaan publik. Lalu ada Elsa. Elsa nih hari ini luar biasa loh teman-teman. Jadi tadi itu pas sampai sesi 1 kayaknya masih di 740-an, atau di sesi 2 melonjak sampai 805 tadi closing. Elsa, anak usaha Elsa mendukung implementasi inisiatif Grand Terminal di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten. Dan peresmian oleh PT Pertamina Persero menjadi langkah strategis dalam memperkuat praktik ESG sekaligus mengembangkan ekosistem energi rendah karbon di lingkungan Pertamina Group. Lalu ada TPIA, sahamnya PPP juga, mengelola aset Astar Chemical and Energy Pte Ltd yang merupakan entitas Chandra Asri Group mengelola aset energi kimia di Singapura. Lalu adanya Baby menyetujui rencana manajemen untuk mengakuisisi PT MW Global Indo dan adanya right issue. Lalu ESSP, kebetulan ESSP tadi keluar laporan keuangan, mungkin nanti kita lihat ya. Laba bersihnya itu 534,2 miliar. Namun meskipun penjualan turun sebesar 3,404%, laba kotornya naik berkat penurunan beban pokok. Lalu Krakatau Steel menjalin kerjasama dengan Jaksa Agung Muda bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan Agung dalam rencana mitigasi risiko di tengah proses transformasi KS di bawah pengelola investasi BPI atau Danantara. Wifi yang mendapatkan dukungan dari KB Bank berupa bentuk pinjaman non tunai berupa letter of credit dan atau surat kredit dokumen dalam negeri dalam mata uang rupiah untuk mendukung tahap awal implementasi jaringan 5G Fixed Wireless Access pada spektrum 1,4 GHz surge. Jadi Wifi ini emang menang tender internet murah. Dan seharusnya ya kalau kita prediksi gitu ya dari laporan keuangan harusnya sih bagus sih dari banyaknya proyek. Maksudnya sepanjang 2026 ya, karena memang 2025 itu baru menang gitu proyeknya, dan harusnya sih dari segi penghasilan sih meningkat gitu. Kita lihat aja sih, belum keluar sih untuk laporan keuangan tahun 2025 ya. Nah, untuk emiten emas melakukan first gold pour atau penuangan emas perdana di tambang emas Pani Kabupaten Puhowatu, Provinsi Gorontalo pada 14 Februari
2026 yang merupakan pencapaian strategis bagi Persero. Dan PJAA tadi juga udah keluar laporan keuangan, gimana kalau kita lihat sama-sama? Oke teman-teman, ini adalah laporan keuangan yang tadi hari ini muncul dan selama beberapa hari kebelakang semenjak libur ya. Tadi ada PJAA yang keluar laporan keuangannya dan lumayan bagus nih, meningkat di 112,62 dengan persentasenya 19,76%. Lalu ada ISSP di 74,35 dengan persentasenya 14,93. Tadi ada NIK juga di 13,8%. AISA di 9,57 yang persentasenya 6,84%. Lalu ada beberapa emiten lain ya. Oke teman-teman, itu dia hari ini video tanggal 18 Februari ya. Disclaimer dulu, video ini bukan ajakan untuk jual beli saham tertentu, namun kita sebagai penyedia data deh buat teman-teman semua untuk sebagai pertimbangan apakah cocok membeli saham ini ataupun enggak dengan profil resiko teman-teman masing-masing. Silahkan, resikonya ditentukan dan investasi itu bergantung pada pribadi masing-masing. Sekali lagi, data saham Elm Channel tidak pernah mengajak membelikan saham tertentu. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dalam memilah-milah atau menentukan profil resiko masing-masing dan memilih saham yang bagus. Semoga kita sukses ya dalam berinvestasi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih semuanya, bye bye. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, komen, dan juga share video-video kita. Dan kalau kamu suka video kita dan pengen tahu kalau ada video baru dari kita, boleh nyalain notifikasi untuk tahu video yang baru kami upload. Dadah!